Abu Firas, sholat berjamaah bersama Nabi, di belakang Nabi, melayani Nabi, berkorban untuk agama bersama Nabi, terluka. Lalu berharap hanya ingin jadi pelayan Nabi di surga. Nabi sanggah yang lain. Tapi karena itu keinginannya, kata Nabi, kalau engkau ingin keinginan itu menjadi sebuah kenyataan, maka bantu aku dengan memperbanyak sholatmu. Kalau sekualitas Abu Firas saja tidak boleh mengabaikan sholat, apalagi kita. Sholat tidak pernah di zaman Nabi, tidak pernah di belakang Nabi. Di Madinah juga kalau ada kesempatan rezeki lebih banyak di sini, yang nilai pahalanya juga tidak banyak. Lalu bermimpi mau masuk surga, sesurga pula dengan Nabi. Sementara sholat sering malas. Kalaupun sholat berjamaah sering masbuk. Kemudian kalau di masjid mungkin pakai sholat sunat. Kalau di rumah beratnya luar biasa. Bermimpi ingin bersama Nabi. Maka ayat ini dan hadis ini mengatakan, jangan tinggi-tinggi bana angan-angan tu, ukulah bayang-bayang tu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha ghabirum bima ta'malun. Wattaqullaha innallaha ghabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah hendaklah setiap kalian, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mulai hari ini perhatian dengan apa yang akan dibawa untuk kehidupan akhiratnya. Maka bertakwalah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi pada diri kalian. Maka wahai orang-orang yang beriman, biasakanlah berkata yang jujur atau benar. Yuslilakum a'malakum. Maka kalau itu menjadi budaya, kami sempurnakan amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dengan itu pula lah kami ampuni dosa kalian. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan akan amal-amal mereka. Wa hum fi ghaflatin muqridun. Namun sayangnya mereka kebanyakan lalai dengan dunia ini dan berpaling dari kehidupan akhirat. Quran surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Wa qala aidan yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Akan datang pada mereka hari di mana lidah, tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Maka pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar dan Maha menjelaskan. Quran surat An-Nur ayat 24 dan 25. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Angku-angku, bapak-bapak, kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Maka bersyukur kita kepada Allah kalau seandainya dalam perjalanan hidup senantiasa memperhatikan hari-hari dan perbuatan yang membuat kita ringan hisab nanti di hadapan Allah. Ayat yang dibaca tadi itu adalah salah satu di antara ayat yang membuat Nabi dengan para sahabat termenung dan terdiam. Jadi ketika Rasulullah menceritakan tentang hari akhirat, tentang bagaimana apa yang beliau lihat ketika beliau diizinkan Mi'raj, maka ketika itu Nabi terdiam. Anas pernah bertanya melihat Nabi begitu serius, apa yang engkau lihat ya Rasulullah? Lalu Nabi menyampaikan dengan kalimat yang viral di tengah-tengah kita. Sederhana kata Nabi, ya Anas, jikalau seandainya engkau mampu dan diberikan kesempatan melihat sebagaimana apa yang aku lihat ketika aku Mi'raj, maka ya Anas, jangankan tertawa, senyum saja akan hilang dari bibirmu. Ketika Nabi diperlihatkan bagaimana hisab yang telah Allah janjikan kepada mereka-mereka yang lalai. Lalu kata Nabi, kalaulah seandainya ada seseorang
seumur hidupnya susah, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Mungkin dia paling miskin, mungkin dia sakit terus. Pokoknya tidak ada yang akan membuat dia tersenyum. Tapi sebentar saja dia diizinkan masuk ke dalam surga, maka dia akan berkata bahwa dialah orang yang paling beruntung seumur hidupnya. Padahal selama ini hidupnya susah. Kalaulah seandainya ya Anas engkau berada pada posisiku, maka engkau pasti akan begini. Maka setelah Nabi menyampaikan ini, maka inilah yang kita bisa temukan dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ketika ini diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika datang seorang pemuda yang kemudian memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maka berilah nasihat kepadaku, apa yang harus aku lakukan agar aku nanti selamat hingga di akhirat kelak. Jangan terlalu panjang ya Rasul, karena aku tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan semuanya. Tapi cukuplah nasihat ini yang akan aku jaga sampai akhir kehidupanku." Maka dengan tersenyum Nabi mengatakan, dan ini nasihat untuk kita semua. Apa kata Nabi? "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi." Ini nasihat yang pertama. Kalau kita menginginkan agar kita di dunia ini bisa mendapatkan kebahagiaan dan nanti di akhirat mendapatkan balasan yang lebih sempurna dari apa yang kita pernah nikmati di dunia. Kata Rasulullah SAW yang pertama, jikalau kamu ingin mengerjakan sholat, maka sholatlah seperti seolah-olah itulah sholat terakhir bagimu. Jadi para ulama hadis ini memaknai nasihat Nabi ini dengan cara memperhatikan kualitas sholat dan memperbaiki cara penunaiannya. Maka kalau kamu mau sholat jangan terburu-buru. Karena sholat itulah amal yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Nabi mengatakan amal pertama yang akan diperiksa di hadapan Allah itu sholat kalian. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholat kalian ini benar, maka kalian akan menjadi orang beruntung dan kalian akan sukses, selamat. Maka amal yang lain akan ikut menjadi baik. Tapi jikalau sholat kalian abaikan, kalian rusak, kalian tidak perhatikan, maka kalian akan rugi, karena dia akan membuat yang lain pun menjadi tidak pula baik. Maka oleh karena itulah Abdullah ibnu Umar bertanya, lalu bagaimana cara kami memperhatikan sholat kami? Kata Nabi, Allah menggambarkan kepada kita berita gembira, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Bagi mereka yang bisa khusyuk, bagus kualitas sholatnya, maka dia akan mendapati Jannatul Firdaus dan dia akan bersamaku di surga itu. Lalu bagaimana supaya bisa khusyuk? Maka disinilah para ulama menerangkan bagaimana caranya. Yang pertama, paham dengan apa yang dibaca. Kenapa mesti paham? Karena menimbulkan sebuah ketenangan, akhirnya menghadirkan sebuah kenikmatan mengerjakan sholat. Lalu Nabi menyampaikan berita gembira. Kalau kalian tenang, kalau kalian punya ritme, ada tu'makninahnya, maka katakan, kabarkan kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah, aku dengar yang dikatakan oleh Rasul, innal abda iza qama ila sholati. Apabila ada seorang hamba, dia berdiri di dalam sholatnya, kemudian atabi zunubi kulliha, maka akan dihadirkan segala dosa dan kesalahannya ketika ia mengerjakan sholat itu. Kemudian fawudi'at ala atiqaihi, dan segala dosa itu akan dihadirkan, diletakkan di antara kedua pundaknya. Kemudian kata Rasulullah, fakullama raka'a, lalu ketika ia mengerjakan ruku au sajada, atau ketika ia sujud, tasaqata anhu, maka akan terpotong, hilang, berjatuhanlah setiap dosa-dosa yang ia kerjakan. Apa yang tidak sempurna ketika jatuhnya waktu ruku akan sempurnalah ketika waktu sujud. Di rakaat pertama nanti dia kerjakan rakaat kedua, maka akan berguguran. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau ada seseorang memiliki rumah, di depannya ada sungai, lalu dalam sehari dia mandi 5 kali, maka mungkinkah masih ada kotoran dan debu menempel di tubuhnya? Sahabat yang mendengarkan pertanyaan Nabi saling melihat satu dengan yang lain, kemudian keluar kalimat yang kompak.
Bagaimana mungkin ya Rasulullah, sementara ia bisa mandi 5 kali dalam sehari. Kata Nabi, begitu pula lah mustahilnya seseorang. Apabila benar sholatnya lalu ia mati, ia masih membawa dosa-dosa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya kita mati masih juga kena hisab, berarti sholat kita inilah yang bermasalah. Maka inilah nasihat pertama Nabi yang disampaikan kepada pemuda ini, diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia bertanya, ya Rasulullah, berilah kepadaku sebuah nasihat, jangan panjang-panjang karena aku tidak bisa mengerjakan semuanya. Sedikit tapi akan aku kerjakan sampai aku mati, agar aku selamat di dunia hingga ke surga. Maka Nabi memberikan nasihat, perhatikanlah sholatmu. Jadi yang pertama kualitasnya, dan yang kedua kuantitasnya. Jumlahnya juga menjadi perhatian di tengah-tengah kita kaum muslimin. Mengapa jumlah ini menjadi perhatian? Nah, ini hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dialog antara pelayan Nabi dengan Rasulullah ketika dia minta ingin jadi pelayan Nabi di surga. Dia bernama Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Lalu dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Jadi ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan fa'atihi biwadu'ihi. Kemudian aku ambilkan, aku siapkan air wudu untuk Nabi wa hajatihi, dan segala kebutuhan Nabi. Aku siapkan, kata Abu Firas. Kemudian setelah aku melakukan itu, selesai Rasulullah dengan keperluannya, lalu beliau duduk dan beliau berkata kepadaku, salni, mintalah kepadaku balasan apa yang engkau harapkan dari apa yang telah engkau lakukan kepada diriku. Apa kata Abu Firas ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku menginginkan tetap bisa mendampingimu, membersamaimu, melayanimu hingga ke surga ya Rasul. Kemudian sebelum ini kita lanjutkan hadisnya, coba kita berpikir. Sholatnya berjamaah bersama Nabi di dalam Masjid Nabawi. Yang 2 rakaat sholat di Masjid Nabawi itu dibandingkan Masjid Syifa ini nilainya 1000 kali lebih baik. Habis umurnya sholat bersama Nabi, bisa kita bayangkan berapa banyak amalnya. Kemudian dia hidup di zaman Nabi. Apa gelar orang yang hidup di zaman Nabi yang bersama Nabi? Kan sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun bergembira dengan apa yang telah Allah ridhoi dari mereka. Coba kita lihat kualitasnya dan amalnya. Kemudian tubuhnya pun terluka membela agama. Maka pertanyaannya, angku-angku bapak-bapak, kalaulah seandainya dia meminta, ya Rasulullah, izinkan aku tetap mampu melayanimu hingga di surga kelak, pertanyaannya, mungkinkah itu terwujud pada dirinya? Semua kita mungkin berkata mungkin, karena dengan amalnya yang luar biasa. Tapi lihat lanjutan hadis ini. Ketika beliau meminta agar tetap diizinkan menjadi pelayan Nabi, maka Nabi mengatakan, awa ghaira dzalika. Coba minta yang lain, wahai Abu Firas. Minta kaya, minta harta, minta jabatan, apa kek? Yang lain lah, kata Nabi. Apa kata mereka? Qultu huwa zakah. Itu sudah cukup ya Rasulullah, aku tidak mau yang lain. Maka karena Abu Firas menginginkan tetap mampu diberikan kesempatan, diizinkan menjadi pelayan Nabi hingga di surga, maka Nabi mengatakan, fa'ini ala nafsika, maka bantulah aku dengan dirimu, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujudmu. Coba lihat, ini hadisnya luar biasa. Abu Firas sholat berjamaah bersama Nabi, di belakang Nabi, melayani Nabi, berkorban untuk agama bersama Nabi, terluka, lalu berharap hanya ingin jadi pelayan Nabi di surga. Nabi sanggah yang lain, tapi karena itu keinginannya, kata Nabi, kalau engkau ingin keinginan itu menjadi sebuah kenyataan, maka bantu aku dengan memperbanyak sholatmu. Kalau sekualitas Abu Firas saja tidak boleh mengabaikan sholat, apalagi kita. Sholat tidak pernah di zaman Nabi, tidak pernah di belakang Nabi. Di Madinah juga kalau ada kesempatan rezeki lebih banyak di sini, yang nilai pahalanya juga tidak banyak. Lalu bermimpi mau masuk surga, sesurga pula dengan Nabi. Sementara sholat sering malas. Kalaupun sholat berjamaah sering masbuk. Kemudian kalau di masjid mungkin pakai sholat sunat. Kalau di rumah beratnya luar biasa. Bermimpi ingin bersama Nabi. Maka ayat ini dan hadis ini mengatakan, jangan tinggi-tinggi bana angan-angan tu, ukulah bayang-bayang tu.
Maka oleh karena itulah nasihatnya sederhana disampaikan oleh Nabi, tapi luar biasa mendalam dan menghujamnya. Maka kata Rasulullah, maka mulai sekarang perhatikanlah kualitas dan kuantitas sholatmu. Maka engkau akan selamat di hadapan Allah, karena amalan pertama yang akan dihisab itu sholat. Maka oleh karena itu angku-angku bapak-bapak, kalau kita menikmati berdirinya kita memahamkan, panjangnya beda-beda tergantung kemampuan kita membaca ayat. Tapi kalau kita menikmati maka tenang. Maka ketika kita tenang maka akan banyaklah dosa-dosa itu Allah hadirkan. Semakin banyak dosa yang Allah hadirkan maka akan semakin cepat bersihnya. Kalau tidak ada lagi dosa, maka dengan sholat itu Allah tambah derajat dan Allah naikkan kualitas diri kita. Sehingga dengan beragam kualitas itulah makanya kita akan berada di surga yang berbeda. Tapi kalau kita terburu-buru, sudahlah dosa kita tidak banyak berguguran, pahala kita juga terbatas. Maka inilah nasihat yang pertama yang harus menjadi perhatian. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pemuda ini, yang diceritakan oleh Abu Musa Al-Ansari dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW berkata, "Wala takallam bi kalimatin ta'taziru minhu ghadah." Maka hati-hatilah dalam berbicara. Kalau sekarang mungkin bukan lagi berbicara tapi bikin status atau mengomentari status atau mungkin diskusi dengan HP. Kadang kan ketikan tangan ini dengan kondisi kita mengetiknya kan beda. Tanpa pernah kita sadari bagaimana cara orang menangkap pesan kita, dalam kondisi seperti apa kejiwaannya membaca pesan itu. Mungkin kita kesannya canda, kita telis gitu kan, lalu dia emosi atau seuzon, dia berdosa, maka kita pun akan mendapatkan dosa yang sama. Kalau dulu mungkin perkataan, kalau sekarang karena semakin canggih dan majunya teknologi, mungkin kita tidak banyak ngomong, tapi kalimat dalam bentuk ketikan sudah luar biasa panjangnya. Maka hati-hati dalam mengatakan atau membuat sesuatu yang nanti di akhirat akan menjadi sebuah penyesalan yang luar biasa. Makanya ada hadis tentang muflisun, orang yang bangkrut. Nah ini perlu diingatkan kepada kita. Jadi ketika Nabi sedang duduk bersama, Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Semua sahabat seperti adabnya berkata, Allahu Rasulhu wa'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi tanya lagi, jawaban sama, tanya lagi, jawaban sama. Karena Rasul terus bertanya, mereka beranikan diri berpendapat. Setiap kali mereka berpendapat, lalu Nabi mengatakan, ini kan kita bisa temukan. Nanti ketik saja, misalnya di Google keluar hadisnya itu. Riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmizi juga ada dengan sedikit redaksi yang berbeda. Imam An-Nasai juga ada. Orang-orang yang bangkrut. Nanti keluar hadisnya itu. Maka setiap kali mereka berpendapat, lalu kata Nabi mengatakan, sadaqta saghir, benar, tapi kecil. Artinya kata Nabi tidak bantah pendapat sahabat. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, dia kaya raya, kemudian datang satu penyakit atau datang satu musibah, hilang kekayaannya. Kata Nabi benar, tapi itu baru kecil. Orang dengan kerajaan yang luas, datang orang menyerang kerajaannya, kemudian ia dibunuh, kemudian anak-anaknya diperbudak dan istrinya dijadikan pemuas nafsu atau diperbudak, diperjualbelikan. Kata Nabi itu baru bangkrut kecil. Lalu karena Nabi selalu mengatakan sadaqta saghir, benar itu kecil, benar itu kecil, maka akhirnya sahabat mendengarkan. Lalu Nabi mengatakan, maukah kalian aku beritahu siapa orang yang bangkrut? Orang yang menghadap Allah dengan pahala sholatnya, orang yang menghadap Allah dengan pahala puasanya, zakatnya. Kalau kalian lihat amalnya kalian iri. Cuman dia menghadap Allah dengan dosa mulutnya. Dia pernah menjatuhkan harga diri seseorang, memfitnah, menggibah dan sebagainya. Belum lagi nanti dia dengan mulutnya mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Dia makan pekerjaan orang karena kepintarannya, lalu dia ambil kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dia mudah sekali menyakiti orang lain, apakah itu dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dan yang terakhir, dia menumpahkan darah di antara sesama mereka tanpa ada alasan yang dibenarkan. Maka nanti di akhirat, ini hadisnya panjang, maka segala orang-orang yang pernah dizolimi itu akan dihadirkan. Bukankah hari itu yaumul mizan? Segalanya ditimbang.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar butiran debu pasti akan dibalas di hadapan Allah. Tidak ada yang akan dilalaikan. Jadi kalau hari ini kita pernah dizolimi dan kita tidak punya kemampuan, tenang, nanti akan dibalas. Dan orang zolim itu zulman, kata Nabi. Dia akan berada dalam sebuah kegelapan yang luar biasa. Apa makna lainnya? Penuh dengan kerugian yang luar biasa. Hanya ada tangisan penyesalan yang tidak ada ujungnya. Semakin keras dia menangis dan menyesal, semakin keras pula siksaan yang akan dia terima. Maka apa yang terjadi, kata Nabi, akhirnya dibalas. Bagaimana cara membalasnya? Diukur dan ditimbang kadar kesalahannya. Maka diambillah pahala sholatnya, dipindahkan kepada orang yang pernah dizolimi. Begitu terus, habis pahala sholatnya, diliriklah pahala puasanya. Habis pahala puasanya, diliriklah pahala lainnya. Sehingga ketika tidak ada lagi kebaikan yang bisa dia tebus untuk kesalahannya, sementara orang-orang yang pernah dia zolimi banyak, karena umurnya panjang, dia hidup banyak tempat, di matampe sakit hati orang menceliaknya. Maka apa yang terjadi, akhirnya ditimbang kadar kesalahan, diambil dari orang yang disakiti, dilemparkan kepada dirinya, kemudian setelah selesai baru dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka kata Nabi, wala takallam bi kalimatin ta'taziru minhu khoda. Jangan sembarangan mengucapkan kalimat, jangan sembarangan berjanji, jangan sembarangan bikin komitmen, jangan sembarang menerima apapun kalau kalian tidak akan mampu menjadi pribadi yang amanah. Karena kelak semua itu akan dipertanggungjawabkan dan nanti akan menjadi sebuah penyesalan yang luar biasa. Dan yang terakhir, Rasul mengatakan dalam hadis yang panjang ini, maka kata Nabi, wajma'a ihyasa, kumpulkanlah segala keputusasaan mimma fi yadayyin nas, pada setiap manusia kepada dirimu. Para ulama memaknai kumpulkanlah semua putus asa orang itu. Apa yang membuat orang tidak senang dalam hidup? Jadikan itu pelajaran. Apa makna lainnya? Banyaklah bersyukur. Kalau engkau ingin disenangi oleh orang, maka pastikan orang itu tidak akan pernah, ketika engkau berada bersamanya, engkau akan menjadi orang yang akan menghilangkan kebahagiaannya. Katakan kepadanya, kita hadir untuk menambah kebahagiaan itu. Samalah seperti makna salam. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Orang yang selamat dirinya dari bahaya lisan dan perbuatannya, maka nanti dia selamat di hadapan Tuhannya. Maka jadilah pribadi yang bersyukur, jangan mudah iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena setiap rezeki telah Allah tetapkan. Sungguh kata Nabi di ujung dari luar hadis ini, orang miskin masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya. Ditanya oleh para sahabat, berapa lama perbedaan mereka ya Rasul? 500 tahun. Jadi masuk ke surga dulu orang miskin, orang kaya masih tertahan. Lalu ditanya, apa penyebab orang kaya itu tertahan ya Rasulullah? Karena terlalu banyak hisapnya, hartanya, segala apa yang dia miliki. Maka oleh karena itu bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita tidak pernah tahu seperti apa dia menjalani hidupnya. Menurut kita dia bahagia, jangan-jangan dia susah. Dia lihat kita senang, tapi yang kita rasakan mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Apa kata kuncinya? Bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Orang yang pandai bersyukur, nikmat akan Allah tambah. Minimal di dunia dia tidak banyak pertanyaan, kemudian di akhirat dia akan langsung masuk surga. Karena apa yang mau dihisap dari dirinya? Karena dia punya keterbatasan. Maka oleh karena itu, kalau engkau mampu menjaga nasihat ini, maka engkau akan selamat di hari nanti ketika semua akan ditimbang dan dihisap. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura.
Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia ini, maka kami akan segerakan baginya balasan di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian untuknya kami sediakan azab jahanam karena kelalaian mereka, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, tidak lalai dengan dunianya dan mempersiapkan dirinya dengan amalnya, dan mereka berusaha ke arah itu dengan penuh kesungguhan, sedangkan mereka yakin dengan apa yang kami janjikan, maka untuk mereka itulah usaha yang baik sebagai balasannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Maka sebagai penutup dari ayat ini Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Maka kabarkanlah berita gembira dari kami kepada orang yang beriman, dan iman itu dibuktikan dengan wa amilus solihat. Setiap kali kami titipkan kelebihan, ada amal soleh di sana. Kami titipkan jabatan, ada amal soleh di sana. Kami titipkan istri dan anak-anak, ada amal soleh di sana. Karena mereka tahu semuanya akan dihisab, lalu mereka berusaha menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka, kata Allah, kami sediakan surga yang sangat indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa bil khususan Syam wa Yaman. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Palestin wa Yaman wa Iraq wa azil syirka wal musyrikin wal munafikin wal kafirin Zionis lanatullah alaik wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'syiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.